diatur ya, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan membentuk suatu organisasi dibolehkan, sah-sah saja itu. Juga ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya, tentang ormas. Ada lagi undang-undang yang mengatur tentang ormas, Undang Nomor 39 tahun 99 ya, itu diatur. Ada juga Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 yang mengatur tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat ya, di muka umum. Jadi aturan-aturan undang-undang itu sudah ada. Nah, tentu saja ormas ini dibentuk ya, secara hukum boleh gak? Boleh, sah-sah saja. Asalkan ormas ini berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita. Tapi kita lihat ya, dalam prakteknya nih, kalau sudah tidak salah sudah hampir 500.000 lebih ormas yang berdiri di negara kita ini. Ya. Dan kemudian juga kita lihat juga keberadaan ormas ini sudah banyak yang melenceng. Dibentuknya ormas ini kan tujuannya tadi ya, mengorganisasi aspirasi daripada kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung program-program pemerintah, mendukung program pembangunan, ya lebih kurang terus berfungsi sosial kepada kemasyarakatan. Tapi dalam praktek bergeser mana? Ormas dipakai untuk dimanfaatkan sebagai alat berpolitik. Ormas dipakai untuk sifatnya premanisme, menakut-nakuti, tagih utang, ya sampai ada penculikan, kemudian mengintimidasi. Jadi timbullah keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat tidak nyaman lagi dengan adanya ormas-ormas ini. Nah, ini kenapa terjadi? Satu, ini bisa terjadi karena pengawasan dari pemerintah itu lemah. Aparatur penegak hukum itu seolah tutup mata, dilakukan pembiaran, sehingga ormas-ormas merajalela, tidak takut lagi. Nah, kalau ini sudah dibiarkan, maka otoritas power dari kekuatan satu negara ini menjadi bisa runtuh. Jadi harusnya negara hadir, tegas, tindak. Ormas-ormas yang didirikan kalau sudah melenceng daripada aturan, menerapkan norma-norma hukum, tidak lagi sesuai dengan koridor sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang, ya dicabut izinnya. Gitu. Negara harus tegas, berani. Sebenarnya juga, lagi pula kalau kita melihat ya, ini kan sudah ada aparat penegak hukum, ada polisi, ada TNI, kalau sifatnya untuk melindungi, mengayomi masyarakat kan sudah ada semuanya. Apa yang kurang di situ? Tadi pemerintah terlalu lemah, pengawasan pemerintah tanda kutip tertidur, membiarkan seperti itu. Nah, ini peran dari pimpinan TNI dan Polri sendiri dengan menyikapi ini premanisme ini terulang lagi, pembiaran yang abang katakan tadi. Gini, kalau ini terus-terusan terjadi, ormas itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, nanti malah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak ada, gitu. Masyarakat menjadi tidak aman. Kalau ormas itu melenceng daripada apa yang dibolehkan menurut undang-undang, menjadi penagih utang, ya kan, menjadi melakukan teror, ya kan, melakukan intimidasi. Ini kan sudah sifatnya meresahkan. Bukan itu roh daripada ormas, bukan itu daripada tujuan daripada pembentuk undang-undang mengesahkan, melegalkan adanya ormas-ormas di negara kita. Jadi sudah jauh melenceng. Harusnya bagaimana itu tidak terjadi? Perlu ada ketegasan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi harus berani menindak. Ya, kalau aparatnya dia takut dengan ormas, bagaimana masyarakatnya? Gitu. Nah, ada wacana dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito akan merevisi nih Bang, pasal-pasal yang mana yang untuk ini. Pandangan abang sendiri, apakah hanya sebatas merevisi atau memang menutup atau memblokir ormas yang baru? Persoalannya bukan pada merevisi menurut saya. Aturan tadi saya sebutkan sudah jelas, sudah banyak aturan-aturan yang mengatur tentang ormas. Sudah cukup baik, sudah cukup lengkap gitu. Cuma dari aparat penegak hukum ini tidak ada ketegasan, pengawasan, kontrol daripada pemerintah, aparat penegak hukum itu terhadap ormas itu tanda kutip ya tidak ada.
Bahkan masyarakat terkesan terjadi pembiaran. Gitu. Sudah berapa kali kok kita lihat Polri pernah membuat suatu kebijakan, targetnya memberantas premanisme, tapi yang terjadi apa? Masih terjadi. Dari dulu itu terus terjadi. Kenapa itu terus terjadi? Terjadi pembiaran. Aparatnya tidak tegas. Jadi rakyat juga jadi merasa tidak nyaman. Nah, adalah kita jangan berretorika, jangan terus berkutat, buat aturan, aturan dibuat seindah sebagus apapun juga, kalau tidak dilaksanakan itu menjadi sia-sia, buang-buang anggaran. Aturan sudah ada kok, KUHP mengatur, ya kan? Semua juga sudah mengatur. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang. Jadi bukan persoalan pada aturan sudah sangat cukup. Tinggal pelaksanaan. Iya. Negara sudah cukup pembentuk undang-undang pada waktu itu sudah bagus ya, memberikan ruang kebebasan berserikat, berkumpul. Undang-undang dasar juga menjamin, tapi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang sesuai dengan norma-norma hukum. Yang keluar dari situ ambil tindakan. Jangan dibiarkan. Siap. Nah, belum lama ini pada akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Budi Gunawan membentuk suatu organisasi pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Ormas. Pandangan Abang dengan bentuknya ini, apakah memang benar-benar efektif ataukah apa yang dikatakan Abang tadi? Nggak perlu lagi dibentuk-bentuk lembaga seperti itu. Ya menurut saya buat percuma kalaupun itu dibentuk, tapi sebatas jadi kalau tidak ada tindakan itu percuma gitu. Sebenarnya nggak perlu dibentuk lagi. Ada Polri sebagai pengayom, pelindung, pengaman untuk masyarakat, ya kan? Yang menyangkut keselamatan akan negara, ada TNI. Jadi sudah jelas. Ada juga polisi pamung praja. Jadi menurut saya mau dibentuk apa lagi? Undang-undangnya pun sudah ada KUHP. Ya kan, ada undang-undang lainnya gitu kan. Jadi yang penting adalah sekarang bukan membentuk ini, membentuk A, membentuk B, membentuk lembaga ini, sia-sia semua itu kalau tidak ada ketegasan. Kalau tidak ada action yang nyata gitu kan. Sekarang udahlah, mari sama-sama aparat penegak hukum bagaimana memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat. Berbuat yang nyata, yang konkret. Turun ke lapangan, dilihat gitu ya. Bener gak terjadi tindakan premanisme, masih terjadi tidak? Kalau terjadi jangan tutup mata, tindak, jangan takut. Negara punya undang-undang, negara dipersenjatai. Jadi sudah jelas semuanya, nggak perlu lagi dibentuk-bentuk. Tinggal actionnya. Iya. Karena kan premanisme ini dikatakan akan mengganggu investasi ekonomi dan investor yang akan masuk. Ya pasti dong. Pandangan apa? Ya pasti. Itu akan mempengaruhi segala-galanya loh, ya kan? Ketakut. Sistem perekonomian kita pun menjadi akan tidak baik. Bagaimana orang mau berinvestasi? Bagaimana orang mau berbisnis di negara kita kalau keamanannya aparat penegak hukum pemerintah tidak bisa menjamin? Orang akan berpikir bagaimana masyarakat juga mau patuh hukum, ya kan? Kalau cara-cara premanisme lebih cepat, ya kan? Kita lihat sekarang banyak penagih utang pakai preman, enggak lagi ya kan menguasai tanah, enggak lagi bersengketa ke pengadilan, langsung melalui pakai premanisme ini, ya kan? Cara cepat seperti itu. Jadi nanti akhirnya apa? Masyarakat akan pesimis terhadap penegak hukum, dan itu dibiarkan terjadi pembiaran. Nah untuk itu kembali lagi ke pemimpinan Prabowo, diuji lagi nih Bang dengan masalah ini. Pandangan Abang dan keinginan Abang, seperti apa sih gayanya di Prabowo untuk memberantas ini? Kalau saya sih berharap tindakan nyata saja, turun ke lapangan, ya. Apa yang menjadi persoalan dari masyarakat itu harus diatasi. Jangan lagi sebatas apalah kajian-kajian lah, buat aturan lah, buat ini, buat lembaga, percuma gitu. Apa menjadi kebutuhan masyarakat? Masyarakat butuh aman, ya bertindak. Berikan rasa aman kepada masyarakat, ya kan? Organisasi-organisasi atau preman-preman yang melanggar hukum ya tindak. Begitu juga dengan pengadilan, berikan hukuman yang seberat-beratnya, berikan rasa efek jerah.
Gitu. Apa yang jadi kebutuhan masyarakat? Jadi menurut saya nggak perlu lagi lah. Berarti diutamakan atau kemauan dari masyarakat. Iya dong, lihat tuh apa yang menjadi yang dirindukan oleh masyarakat, apa yang jadi kebutuhan masyarakat, rasa aman, ya kan? Turun ke lapangan Dan buktikan itu. Buktikan itu. Terakhir, keinginan dan harapan abang untuk bangsa ini bebas dari persoalan masalah kriminal atau premanisme abang keinginan. Diperbaiki dulu mental, terutama sama generasi muda. Sejak anak-anak dulu. Ya, dididik bagaimana mereka itu mempunyai mental yang baik. Ya, yang mempunyai etika perilaku yang baik gitu. Ya, budi pekerti yang baik. Sejak anak-anak. Peran siapa itu semuanya? Orang tua, sekolah, pemuka-pemuka agama, ya, itu yang perlu kita bedah dari sejak anak-anak. Gitu. Terhadap anak-anak nakal juga, karena penjara itu bukan tempat yang baik, bukan tempat yang tepat bagi anak-anak, juga bagi orang remaja, bagi orang dewasa juga demikian, tidak, bukan tempat yang tepat. Kita lihat selama ini lembaga pemasyarakatan dibina